Dilansir dari bangkapos.com, pelaku pembunuhan anak dan ibu di Subang, Tuti dan Amalia Mustika Ratu belum terungkap. Namun polisi mulai menemukan titik terang kasus pembunuhan yang menghebohkan warga kampung Ciseuti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu. Salah satunya soal pelaku yang diduga orang dekat dengan keluarga korban. Pelaku pembunuhan warga Dusun Ciseuti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang itu diduga bukan orang yang asing bagi korban. Dugaan muncul berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang didapat penyidik dalam olah tempat kejadian perkara. Yoris yang merupakan anak serta kakak dari kedua korban yakin untuk pihak kepolisian akan segera mengungkapnya. Sejumlah fakta terkait kehidupan keluarga ini juga mulai terungkap dan polisi masih terus memburu pelaku yang diduga menghabisi nyawa ibu dan anak yang mayatnya ditumpuk di bagasi mobil tersebut. Berikut fakta-fakta terbaru terkait peristiwa yang merenggut dua nyawa tersebut. Amalia ternyata bendahara yayasan. Amalia Mustika Ratu adalah satu korban pembunuhan yang ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam bagasi mobil belakang di Subang, Jawa Barat. Masih menyisakan banyak cerita semasa dirinya masih hidup. Beberapa kisah semasa hidup dari Amalia tersebut diantaranya seperti banyak pemuda dari lingkungan rumah maupun kampus banyak yang menyukai sosok dari Amalia tersebut. Suka curhatnya ke mama, jadi saya nggak tahu banyak. Iyalah, pasti banyak yang suka. Amalia sosok yang cantik, lugu juga. Pernah ngedenger sih, katanya adik saya jadi primadona di lingkungan rumah, tapi kurang tahu juga. Ucap Yoris yang merupakan kakak kandung dari korban di Polsek Jalan Caga pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Bukan hanya itu, Yoris juga menjelaskan sosok Amalia di mata keluarga. Ia memiliki pribadi yang lugu, sopan, dan baik. Bahkan Amalia juga memiliki prestasi baik akademisi maupun non-akademisi. Oleh karena itu, pihak yayasan di mana Amalia bekerja memberikan hadiah mobil sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasinya. Dia kan bendahara di yayasan, saya ketua yayasannya, jadi pihak yayasan memberikan hadiah karena kinerjanya. Dia juga berprestasi seperti di organisasi-organisasi, ujarnya. Sementara itu, paras cantik dari Amalia tersebut juga diungkapkan salah satu pria tetangga rumahnya. Ia sempat mengagumi Amalia karena kebaikan dan parasnya yang cantik. Ya cantik, saya juga sebenarnya suka tapi nggak berani bilang. Banyak juga yang di sini suka. Dulu waktu SMA juga dia diperebutkan karena cantik, kata pria yang tidak ingin identitasnya disebutkan. Kakak pertama yakin soal ini. Yoris yang merupakan anak serta kakak dari kedua korban yakin untuk pihak kepolisian akan segera mengungkapnya. Semoga segera tertangkap pelakunya, semoga cepat kelar. Mudah-mudahan pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal. Udah bunuh adik dan mama saya. Saya yakin kepolisian bisa secepatnya menemukan pelaku yang sebenarnya, kata Yoris saat memberikan keterangan kepada wartawan di Polsek Jalan Caga pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Meski sedikit demi sedikit fakta pelaku pembunuhan mulai terkuak, namun polisi belum menetapkan pelakunya. Dengan menahan tangis, Yoris mengungkapkan jika keluarganya tidak memiliki musuh ataupun masalah dengan orang lain. Dirinya meyakini bahwa Tuti ibunya dan Amalia Mustika Ratu adiknya orang yang baik dan sopan. Gak ada masalah apapun. Adik saya tuh deket banget sama ibu saya, ucapnya. Perkembangannya nanti polisi aja yang menjelaskan, saya tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Yoris menambahkan, tetangga alami ketakutan. Beberapa tetangga Tuti dan Amalia Mustika Ratu sempat takut. Hal ini setelah Tuti dan Amalia ditemukan meninggal secara tak wajar. Warga takut karena kejadian yang mengenaskan tersebut baru kali pertama terjadi di kampung mereka yang berada di Dusun Ciseuti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Oman, seorang warga yang juga tetangga kedua korban. Ya, pas udah kejadian jelas takut warga di sini juga. Soalnya baru pertama kali kejadian kayak gini di kampung sini. Kata Oman saat ditemui di kediamannya pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Oman masih tidak menyangka dengan kematian dari dua orang yang dikenal sangat baik tersebut. Orangnya baik banget, nggak pernah ada masalah apapun sama warga di sini, ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu warga sekaligus tetangga korban yang enggan disebutkan namanya. Ia sempat takut pasca tetangganya ditemukan tewas secara tragis. Saya juga sempat takut, bahkan kalau mau ke kamar mandi, minta bantuan diantarkan anak saya, katanya.